العليم الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم والصلاة والسلام على من أرسله الله هادا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه للخلود في دار البقاء والنعيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وما تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الآية. Qala al-musannif faridatus siyami 'alal muslimin. Selanjutnya kita membahas tentang ayat puasa bersama kitab Rawai'ul Bayan, tafsir ayat al-ahkam min al-Quran karangan Syekh Ali As-Sabuni. Berikutnya yaitu bab faridatus siyam 'alal muslimin, kefarduan puasa kepada umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali dengan panggilan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Artinya ayat ini khusus memanggil orang-orang beriman, yang mana tipikal ayat ini adalah tipikal ayat Madaniyah, turunnya di Madinah atau sesudah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan memang puasa ini difardukan tahun 2 Hijriyah bulan Sya'ban. Itu kutiba alaikumus syiyam, puasa wajib, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan sebagaimana disuruh terhadap umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun, ini supaya bertakwa. Nah, lalu apa as-shaum itu? Ngaran saum itu puasa itu apa? Saum itu jar Imam Ar-Raghib. Imam Raghib ini Imam Raghib ini ngaran sidin Abul Qasim Al-Husain bin Muhammad Ar-Raghib Al-Asfihani, meninggal tahun 502 Hijriah. Nah, jar sidin as-shaum itu secara makna asalnya adalah al-imsak anil fi'li mut'iman au kana au kalaman au masyan, menahan diri kada makan, kada pandir atau kada berjalan, kada kemana-mana, itu puasa. Nah, dan makna yang kayak ini juga ada di perkataan Siti Maryam waktu sidin ditakoni orang kampung. Apa ujar sidin di surah Maryam tuh? Inni nadartul rahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Saya bernadar, ini nadartul rahman, bernadar kepada Allah Taala. Ini nadartul rahmani sauma. Saum maksudnya puasa berbicara. Nah, itu makna dasarnya. Nah, dan di dalam syara ini yang maksud puasa itu adalah al-imsak anit ta'am wa syarab wal jima' wa anil mubtilat ma'an niyati min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Jadi ngaran puasa itu adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa, makanan, minuman, jima dan yang lainnya. Satu. Lalu yang kedua ma'an niyah, pakai niat. Lalu yang ketiga waktunya min tulu'il fajri, dari subuh ila ghurubi syams sampai maghrib. Ada 3 komponen melaksanakan puasa. Berarti bilanya kada makan kada minum mulai subuh sampai maghrib
kada berniat lain puasa ngaranna. Atau sampai zuhur aja, nah itu lain puasa ngaranna. Itu bang jar puasa yang itu melajari kekanakan dilajari asalnya sampai zuhur, ajan zuhur bukanya melajari karena itu puasa lah lain ya, belajar puasa ada apa-apa lah itu ya, ada apa-apa itu puasa. Nah wa kamaluhu, lalu sambungannya, dan sempurnanya puasa itu adalah bijtina bil mahdzurat wa adamil wuqu' fil muharramat. Sempurnanya puasa itu dengan bijtina bil mahdzurat, menghindari yang dilarang dan tidak melakukan yang diharamkan, menjauhi ya, menjaga anggota tubuh. Itu makna as-shaum, as-siyam. Nah, dan Ramadan itu kan ngaran bulan di bulan ke-9 Hijriyah. Jar Imam Zamakhsyari di tafsir Zidin, tafsir Al-Kasyaf, jadi Imam Zamakhsyari lah, lamma naqalu asma syuhur an al-lughatil qadimah sammuha bil azminati allati waqa'at fiha fawafaqa hadha syahr ayyam ramadil har fa sumya Ramadan. Jadi bahari itu apa ngarannya nih, menamai bulan ini sesuai musimnya, menamai bulan sesuai musimnya. Nah kebetulan bulan Ramadan ini pas musim panas, fawafaqat hadha syahr ayyam ramadil har, pas musim panas maka dingarani Ramadan. Nah Rabi' itu musim semi, makanya disebut dengan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Itu Rabi' itu maknanya musim semi, walaupun dalam perjalanan waktu pas musim Rabiul Awal Rabiul Akhir ada musim semi juga, tapi waktu dingarani ya kan, dalam bahasa Arab itu ada 4 musim. Musim saif panas, asyita musim dingin, kharif musim gugur, rabi' itu musim semi. Nah bagi yang 4 musim itu, musim semi itu ar-rabi' itu adalah musim yang disukai, salah satu musim yang disukai. Bulan Ramadan itu waktu penamaannya pas musim panas. Al-makna al-ijmali yukhbirul maula jalla wa ala annahu qad farada siyam ala ibadil mu'minin. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memfardukan puasa terhadap orang-orang yang beriman. Berarti bila yang kada beriman kada masuk panggilan ini dan kada wajib. Nah, itu kama farada ala man sabaqa min ahlil milal. Nah dan puasa itu ayu ada nafsu shaim bi taqwallah bi tarki syahawat al mubahah imtithalan li amrihi ta'ala wa ihtisaban li ajrihi indah liyakunal mu'min minal muttaqin lillah wal mujtabin li maharimi. Orang yang berpuasa ini untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan meninggalkan syahwat-syahwat al-mubahah yang dibolehkan. Makan itu bolehlah, boleh. Minum boleh. Berhubungan badan dengan istri atau suami bolehlah. Tapi bulan puasa, bulan Ramadan itu ditinggalkan. Kenapa? Imtithalan li amrihi ta'ala, untuk menjunjung perintah Allah. Wahtisaban li ajri indah, dan mengharapkan pahala. Makanya dalam hadis Nabi apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan imanan, iman itu percaya, pahalanya kayak itu. Kan di hadis lain itu jara taala asyam tu asyam li asaum li wa ana ajzi bihi. Puasa untukku dan aku yang membalasnya, saking pahalanya banyak. Nah,
Dan puasa ketika diperintahkan kepada orang-orang beriman, selain bentuk takwa kepada Allah, itu juga bentuk latihan. Latihan apa? Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita puasa dari subuh sampai maghrib, itu kadada yang tahu. Kadada yang tahu. Sebujurnya tuh kadada yang tahu. Karena kadada yang manusia mengawasi masing-masing aja gitu. Makanya pahala puasa itu banyak karena memerlukan kejujuran. Itu latihan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza siyam alladzi faradahu Allahu 'ala ibadihi innama huwa ayyam muayyanat bil adad. Nah, puasa ini adalah dipardukan pada waktu tertentu, ayyam ma'lumat. Waktu tertentu. Bulan Ramadan aja, karena di bulan lain. Waktunya itu aja. Sudah ditentukan. Wahia ayyamu Ramadan. Jadi bulan Ramadan ya bulan puasa. Ada waktu-waktu lain. Nah, makanya ini ngarannya dalam fikih itu ada istilahnya kewajibannya itu mudayyak. Mudayyak itu mempas waktunya. Beda dengan waktu sembahyang. Waktu sembahyang ini muasa. Ini kan jam 19.31 berarti masih waktu maghrib. Masih kalau sembahyang maghrib tuh ini. Kayaknya masuk isya jam 8, jam setengah 9, setengah 10 masih kalau sembahyang isya, itu muasa, kawa diisi ibadah lain. Kalau Ramadan, puasa Ramadan, saum Ramadan itu mudayyak mempas, ada kalau diisi lain. Pas hari Senin bulan Ramadan, pas hari Senin berniat selajur puasa sunnah hari Senin, rawa. Maka jaran ada rawa. Karena tuh itu aja, karena kawan diisi lawan yang lain. Walam yafridillahu alaikum ad-dahra kullah takhfifan wa rahmatan bihim. Dan Allah tidak mewajibkan puasa itu setahunan. Puasa kan baik. Puasa itu baik. Gasan mengistirahatkan lambung. Tapi tidak diwajibkan sepanjang tahun. Kenapa? Takhfifan wa rahmatan bihim. Untuk meringankan dan rahmat kepada orang-orang beriman. Wa ma rahma fi siyam faqad syara'a lil marid alladhi yadurru as-shaum wal musafir alladhi yashqu alayhi ayuftira wa yaqdiya ayyaman biqadri al-ayyam allati aftara fiha. Wa dzalika min at-taysir 'ala al-ibad war rahmah bihim. Puasa itu wajib untuk yang mampu, Islam yang mampu. Tapi bilanya ada uzur, boleh kada puasa diganti hari lain. Kewajiban ini kada sama kayak sembahyang. Beda. Apa bedanya? Orang garing tiba waktu sembahyang tetap sembahyang. Cuma apa? Cara sembahyangnya yang disesuaikan. Sembahyang tetap digawi. Tapi bilanya puasa, pas kada kawa puasa, entah garing atau musafir, kada usah puasa, diganti ke hari lain. Sembahyang kada kawa itu. Waktu maghrib lagi garing, kada kawa sembahyang maghrib, diganti aja waktu isya, kada kawa. Ini khusus puasa. Bahkan dalam ibadah puasa ini bisa kada puasa sama sekali, kada puasa sama sekali. Dua kondisi. Satu, garing yang komplikasi, kada mungkin sembuh. Yang jar dokter kayaknya 6 bulan lagi biar nih diantar bang ke pemakaman. Meninggal kayaknya, para meninggal bang biar dah kawan nih sembuh. Atau yang sudah tua renta benar, lagi sidin bapak-bapak dah. Nah ini boleh kada puasa sama sekali, diganti bayar fidyah.
Dua itu sembahyang mang, sembahyang asal masih hidup, amun koma lain hidup lah, koma ada masuk, sama masih hidup dia sadar, sidmu buncal aja nah, kata dia tetap sembahyang, apa sembahyangnya semampunya, nah itu beda. Orang mengelilu bang, mengelilu itu jar awaknya bina si gereja, berjalan ke situ kemari, bahan lo kadingat bule, kayak apa? Puasa lah, orang mengelilu kada dosa puasa. Kada kawa dipaksa sahur kan jam 7 sahur pulang sih den. Nah, ada wajib. Nah, sudah. Lalu syahru ibtidai nuzul Quran. Kitabil azim alladzi akramallahu bihi. Nah, di seputaran ayat puasa ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan juga adalah bulan pertama kali turun Al-Quran. Makanya biasanya disebut dengan nuzulul Quran. Surahnya ya, surah Al-Iqra, surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pas bulan Ramadan. Jadi Nabi itu bulan Rabiul Awal sudah termimpi-mimpi, sudah ada bayangan kayak apanya. Nah pas bulan Ramadan Nabi berkhalwat di Gua Hira, itu Nabi menghadangi sebujurannya. Bukan kada tahu, bukan kada siap, bukan pengajutan, kada. Tapi Nabi bertahanus, berkhalwat di Gua Hira itu dasar kayak menghadangi. Cuma lah ngaran ini peristiwa yang luar biasa, ya tetap gugup juga. Kayak orang akad nikah, tahu tanggal akad nikahnya tuh, pas nikahnya ya gugup juga. Saya terima nikahnya menurut kena sulit. Kenapa? Karena tahu ke harinya, ada mungkin pasti sudah tahu tapi gugup. Itu turunnya Al-Quran, syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Dan Al-Quran itu apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Makanya bulan Ramadan dihubungkan dengan Al-Quran karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Sudah. Nah, ayat puasa ini kayak bergerang kisahnya. Inna Rasulullah SAW qadimal Madinah wa shama yaum Asyura wa salasata ayyam min kulli syahr. Jadi waktu Nabi sampai ke Madinah, orang-orang Yahudi Madinah itu kan puasa hari Asyura. Jar Nabi karena puasa ini hari yaumun najjallahu Musa, Allah menyelamatkan Nabi Musa. Nabi puasa. Jar Rasulullah kan aturnya kita nang puasa karena Nabi kita. Lalu puasa sebuting. Lalu juga puasa 3 hari setiap bulan. Nah, kemudian dirubah. Ada perubahan apa? Iya, yang diwajibkan atau disuruh puasa jadi berubah apa? Bulan Ramadan. Cuma pada awalnya wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fakana man syaa shoma wa man syaa aftar wa at'ama miskinan. Jadi awal-awalnya awal-awal perintah itu nah, siapa yang mampu kuat hendak puasa silakan. Bilanya kada puasa maka memberi makan orang miskin. Asalnya kayak itu. Jadi perang Badar itu bertepatan dengan awal diwajibkannya, diperintahkannya puasa. Cuma awal disuruh tuh kayak itu, memilih nak puasa atau kada puasa. Asalnya kayak itu. Nah, tapi di yang punya ayat berikutnya, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa di antara kalian melihat bulan, falyasum, hendaklah puasa. Walhasil puasa aujaba siyam ala sahihil muqim. Walhasil puasa diwajibkan gasan orang yang sehat dan mampu untuk keseluruhan. Nah, ini kan bunyi ayatnya faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang melihat bulan maka berpuasa. Ini ada juga hubungannya lawan hadis Nabi yang sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumma 'alaikum faqminul iddata 30 yawman. Fa in ghabiya, ada juga itu bunyinya. Puasa karena melihat hilal bulan hari raya karena melihat bulan. Bilanya bulan kada kelihatan
maka Sya'ban digenapkan jadi 30. Jadi prediksinya itu malam tanggal 18, 17 itu kan tanggal Habang hari Selasa. Rasanya hari Selasa. Malam tanggal 17 ke 18 itu kemungkinan hilalnya tuh derajatnya di bawah. Hilal tuh derajatnya di bawah. Jadi ada kemungkinan waktu itu hilal tidak terlihat. Hitungannya kan ahli falak tuh menghitung hari bulan, lalu menghitung juga kemungkinan bulannya hari itu berapa derajat. Nah, hitungan sementara pada malam 18 itu hilalnya tuh ke bawah, jadi kada kelihatan. Makanya prediksinya malam tanggal 19, prediksinya kayak itu, kemungkinannya gitu. Ini yang bersesuaian dengan hadis Nabi, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Riwayat lain, wa ru'ya an Salmah bin al-Aqwa annahu qala man nazarat hadhihi al-ayah wa 'ala alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kana man syaa'a minna shama wa man syaa'a yuftir wa yaftadi fi dzalik. Itu. Jadi asalnya dibolehkan, pilihan puasa atau kada, lalu imbahnya diwajibkan. Lalu bila nyepian baca di ayat puasa itu masih, tapi yang di ayat di bawahnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu kan sesudah ayat puasa tuh. Nah, mengenai ayat ini ada sekelompok dari Arab Baduy bertakun lawan Nabi. Ya Muhammad, aqaribun rabbuna fanunaji. Apakah Tuhan itu dekat? Jadi kita mau minta, ujar Nabi, apakah dekat atau jauh? Ujar Nabi, wa idza salaka ibadi fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya atau meminta, fa inni qarib, aku dekat. Nah, para ulama merumuskan tentang doa, maka setiap doa yang kita panjatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi disesuaikan, itulah itu rumus dasarnya. Setiap doa yang dipanjatkan itu nyata dikabulkan. Dalilnya wa idza salaka ibadi fa inni qarib. Tapi mengabulkannya disesuaikan kayak itu. Jadi jangan disesuaikan. Jadi berdoa hendak minta emas, dapatnya perak, berarti kada kabul, lain itu. Tapi Allah menyesuaikan. Tapi amun kada kabul juga Bang Jar. Nah, memang ada hadisnya ada orang. Jadi salah satu kondisi doa dikabulkan itu pas safar. Kondisi kan hujan turun, doa dikabulkan. Sepertiga malam, doa dikabulkan. Pas safar, pian melakukan perjalanan jauh ke Jakarta, ke Sulawesi, ke luar negeri, barang aja kemana, itu salah satu kondisi dikabulkan doa. Tapi orang yang di dalam safar, dalam perjalanan, sedang kesulitan keuyuan macam-macam, bisa doanya kada kabul. Karena apa? Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram. Makanannya haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Nah, jadi bilanya makanan, minuman, baju itu didapat dari hal yang diharamkan, walaupun dalam kondisi safar, doa kada dikabulkan, pulangan. Jadi teknis puasa nih, sebelum turun ayat yang 187, uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum antum libasul lahum. Asalnya puasa tuh kayak ini nah caranya. Tuh kan tadi pilihan puasanya dua lah, boleh puasa boleh kada. Bila nang kada puasa, memberi makan orang miskin. Cara puasanya dulu, awal-awal cara puasanya tuh kayak ini nah. Puasa adalah maghrib buka puasa dah kayak itu. Tapi bilanya teguring maghrib
teguring bangun, nah bangun tuh kan boleh lagi bapak makan nggak boleh tuh. Jadi kisahnya kayak ini, ada sahabat Nabi ngarannya Qais bin Sirmah, ini orang Ansor. Seharian begawi. Ada riwayat mengatakan sini begawi di Kabun, gawi fisik. Pas tiba buka puasa, fahadar al-iftar, bukalah apa ngarannya nih, sampai ke rumah. Atamra'atahu faqala laha aindaki ta'am, lawan nang bini ada makanan ngajar, ada pembukaan enggak? Jangan nang bini. Nih kisahnya kayak itu lah. Kayak apa bahari itu kada tahu juga. Cuma kayak ini pas Sidin datang ke rumah menakoni bini, aindaki ta'am qalat la. Adalah makanan pembukaan, ada depang aja. Walakin antalik fatlubulak, tapi pian hadengi sumat ulun mencari makanan. Ini kada tahu lah kondisi waktu itu, entah sih dia bersiap kah, kada ingat atau duit kada ada kah, kada tahu. Cuma makanan rumah kada ada, laki ini anak buka makanan kada ada, hadengi sumat ulun mencari. Sudah. Wa kana yaumuhu ya'mal fa qalabatu ainah. Sidin karena sehari begawi di kebun kurma tadi, lalu teguring pahadangan mahadange, teguring. Pas teguring, fajatu imratuhu, fala maratu qalat khaybah lak. Pas teguring jangan bini, nah apa keliur? Kenapa? Falamma intasafan nahar ghasya alaih. Karena kan belanya buka puasa belum, teguring. Itu bilanya bangun, misalnya bangun jam 10 malam, itu kan boleh lagi makan dah. Akhirnya apa? Esoknya pas tengah hari pingsan karena ada makan mulai subuh hari sebelumnya. Lalu dikisahkan Nabi si Qais itu pingsannya karena ada sambat buka puasa teguring. Akhirnya dirubah wahilla lakum lailatus syamir rafathu ila nisaikum. Di riwayat lain ya tujuan jadi malam tuh kalau beli bapak juga tuh kalau beli bapak itu maksudnya kada boleh hubungan suami istri. Nah ada sahabat juga yang bina kada tahan, akhirnya dibolehkan. Jadi malamnya boleh makan, boleh hubungan suami istri boleh, siangnya aja ada boleh. Bahkan di riwayat yang sangat masyhur, rancak kita mendengar, ada sahabat datang lawan Nabi. Halaktu ya Rasulullah, ya ulun binasa Rasulullah. Nabi ma'ahlakak, apa yang menaikkan binasa? Jama'tu ahli fi nahari Ramadan. Saya berhubungan badan dengan istri pada siang hari bulan puasa. Oh, Nabi mun kayak itu kan apa ngarannya merdakan budak ada awak. Puasa 2 bulan berturut-turut ada kawa juga. Ini nyata puasa wajib orang samadinahan dia ulun kada kawa puasa kada kawa menani. Apalagi sorangan. Berarti memberi makan orang miskin aja ya Nabi. Mandam orang nih. Orang miskin memberi makan orang miskin ya Nabi. Semadinahan ini paling miskin ini ulun pang. Lalu Nabi tersenyum. Iya tersenyum nih orangnya sakit berataan. Duit kadeda, puasa kada awal juga. Paling miskin ulah ulun semadinahan ini lah lembahnya. Kayaknya ulun paling miskin. Jaka ibarat ya se-RT sekomplekan ini ulun mah kayaknya paling miskin dah. Akhirnya Nabi ambilkan kurma, nah bawa boleh gasanikam aja, gasanikam non keluarga. Cuma dari sini ulama mengambil kesimpulan tentang jima di tengah hari bulan puasa itu selain puasanya batal, kafarat, biar kafarat. Nah,
Ada beberapa hal penting. Asyarat al-ayatul karimah ila anna shaum ibadah qadimah faradaha Allahu 'ala al-umam qablana. Walakin ahlul kitab ghayyaru wa badalu fi hadhihi al-faridah. Wa qad kana yattafiq ma'al hur asy-syadid aw al-burd asy-syadid fa hawwaluhu ila rabi' wa zadu fi 'adadihi hatta ja'aluhu 50 yawman kafarah lidzalik. Jadi puasa ini sudah ada di umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi jar Imam As-Sabuni ini walakin ahlul kitab, tapi ahlul kitab itu ghayyaru wa badalu fi hadhil faridah. Kefarduan ini mereka rubah. Nah, bilanya taimbai musim panas atau musim dingin, mereka rubah ke musim semi dan mereka jadikan 50 hari. Jadi waktu puasanya diakali supaya kada terlalu uyuh. Dirubah ke musim semi paling nyaman dah kayak itu, dan menambah kafarat. Ini ma'akali hukum orang bahari. Nah, kalau di yang lain, kutiba 'alan nasara syahr Ramadan wa kutiba 'alaihim alla ya'kulu wa la yashrabu ba'da naum. Tidak makan, tidak minum sesudah tidur. Wala yankihuan nisa fi syahr Ramadan, dan tidak menikahi perempuan pada bulan Ramadan. Fashtaddan nasara siyam Ramadan wa ja'ala yuqallibu 'alaihim fi syita wa shaib. Asalnya musim, jadi puasanya pada musim dingin atau musim panas, tapi dirubah-rubah akhirnya dipilih musim semi juga. Nazidu asyirina yauman nukaffiru bihima, dan ditambah 20 hari. Sebulan tambah 20 hari. Kayak itu. Berarti 50 hari mengakali puasanya. Karena memang musim panas di daerah-daerah situ lawan musim dingin itu pada sama. Bilanya pas pihak pulang umroh atau ada keluarga, musim panas itu di daerah-daerah yang kayak itu siangnya memang lebih lawas daripada malam. Bila musim dingin, malamnya terlawas daripada siang. Di wadah kita, musim panas atau musim hujan, siang malam pokok lebih aja. Ada terlalu jauh. Bila musim panas, jadi kawanan yang di Mesir itu berkisah, bila musim panas nah, itu berarti siangnya lawas. Jerbuhannya bilanya imbah tarawih itu ada guring. Bermainan barangnya apa? Main bola apakah? Ada guring. Kayaknya sambung sahur sembahyang subuh hanya guring. Kenapa gerangnya? Salah satu sebabnya bilanya imbah mungkin kada beda tambang lah, tapi bisa banyak. Karena bilanya teguring kada sampai sahur, puasanya bisa 13-14 jam. Oh sebenar. Udah kita kada bersahur masih 12 setengah 13 jam, masih kayak itulah. Di situ kelawasan bisa kayak itu bila musim panas. Nah, dan bayanal maula jalla sanahum anna shauma yurisu taqwa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sudah di ayat puasa tadi bahwasanya as-shaum, puasa itu yurisu taqwa. Puasa itu akan membuat orang bertakwa. Karena kan dalam hadis as-saumu junnah, puasa itu adalah benteng. Junnah itu akar katanya sama lawan janin. Janin itu terdinding rahim. Sama kayak jin. Jin itu terdinding kada kelihatan. Beda alam. Jin itu ada, cuma memang alamnya beda lawan kita. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi Rasulullah SAW pada suatu ketika sembahyang itu sekalinya bukan bangsa jin mendengar ayat Al-Quran. Akhirnya pada suatu ketika ada suatu malam Ibnu Mas'ud ini kehilangan Rasulullah. Sakanya Rasulullah dipanggil ke alam jin, bukan jin bekiau, dan Nabi berdakwah di alam jin.
dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum itu peristiwanya tuh kayaknya sesudah Nabi berdakwah ke Taif. Jadi kan Nabi itu di Mekah tuh mentok dah berdakwah, kan ada bertambah-tambah orangnya. Lalu Nabi mencoba ke Taif, tulak Nabi ke Taif berdakwah di sana, membawai Zaid bin Harithah, kurang lebih 10 hari ditolak juga. Nah, bulikan dari sana, sakanya bukan bangsa jin udah iman. Maka ada kelihatan. Di kitab Subulus Salam itu syarah kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram itu karangan Imam As-San'ani Al-Yamani dari Son'a, jadi Yaman. Bulughul Maram. Lalu kitab ini disyarahkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bulughul Maram itu ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, lalu disyarahkan oleh Imam Son'ani, ngarang kitabnya Subulus Salam. Dalam Subulus Salam ada itu tentang bab orang kehilangan pasangan. Kayak apa hukumnya? Hilang nih pasangannya, ada dicari, ada berapa batas waktunya? Nah, itu ada hadisnya dan di penjelasan hadis itu oleh Imam Son'ani dijelaskan zaman Sayyidina Umar. Jadi zaman Sayyidina Umar itu ada seorang perempuan datang ke Sayyidina Umar, wahai khalifah, ya laki ulun hilang, ada. Maka bahari kada radio, kada sosmed, Instagram ada, TikTok ada kali, hilang laki ulun. Kayak apa? Dijar seden nyoba bepadahnya sudah lawas dah hilang. Dikira-kira. Jadi ada beberapa tahun, ada 4 tahunan lah hilang. Akhirnya diputuskan oleh Sayyidina Umar, pernikahannya itu sudah selesai. Karena sudah lewat dah tahunnya. Sudah. Lalu bebinian tadi kawin pulang. Karena ini dianggap pernikahannya sudah selesai dah. Expired. Kawin pulang. Kawin di rumah nang ada, kira-kira 1 hari sakanya nama atau ke rumah. Assalamualaikum. Pas dibukai, laki itu dulu datang. Hei, pian, kamu siapa aja? Kenapa kawin pulang? Pian ada aja. Akhirnya dilaporkan oleh Sayyidina Umar. Ini aja laki ulun bubulek ya, apa kisahnya nah? Lalu Sayyidina Umar menakuni laki yang tadi. Ini dalam kitab Subulus Salam lah. Iya, apa aja tuh? Datang pulang ya, apa nih kisahnya? Nah, lalu tahun Sayyidina Umar. Ikamnya apa geran jadi hilang, kami mencari. Mun di Banjar tuh begandah nyiro dah. Ada berdapat. Lalu jar lakian tadi, nah pian ini kada tahu lah. Ulun pas kuliling-kuliling di pinggiran kota Madinah. Sakanya diculik jin. Lakian tadi nah, diculik jin. Kebetulan yang menculik itu jin kafir. Jadi sandra. Terculik di situ kan bapak-bapak. Portal dunia manusia kada tahu juga. Lalu pada suatu ketika terjadi perang antara jin muslim lawan jin kafir. Berarti berdasarkan riwayat ini sama atau kayak itu? Maksudnya terjadi di dunia manusia, di jin mudah kayak itu juga. Perang jin Islam jin kafir, akhirnya yang menang jin Islam. Nah, pas jin Islam menang, mendatangi ke bangtawanan, ulun diselamatkan. Lalu jin Islamnya menawari kan, kayak apa pian, anak tetap berdiam di sini kah, atau berbalik ke dunia manusia? Lalu jin sidin, wah, aku berbalik ke dunia manusia, bapak di sini. Lalu sidin kau berbulik. Nah, lalu jin Sayyidina Umar, oh kayak itu, wah kisahnya dikira kan melarikan diri, oh sekalinya. Jadi secara hukum jin Sayyidina Umar ini terserah hikam aja. Hendak membulikan nang bini atau nang kada, terserah hikam aja kan, secara hukum. Lalu jangan lakian tadi, amun kayak itu kisahnya, baik lu nampihan gini, kira-kira mencari bini bahasa lah. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Minta hal yang teridho. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.